Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Aki Nini yang berbahagia, kali ini Aki kembali berada di Jalan Nagrak, kawasan Buang Para. Dan ini adalah view di titik pertemuan jalan beton dengan jalan yang masih berbatu. Tampak ada 3 orang ibu yang sedang berjalan kaki. Dan seminggu sebelumnya Aki serta Nini pun pernah ke sini, namun kembali lagi karena jalannya masih berbatu. Sekarang Aki akan mencobanya sendirian karena Aki pun cukup penasaran jalanan ini tembusnya di mana. Sekedar info bahwa jalan yang sudah dibeton sepanjang 1,3 km dengan lebar 2,5 meter. Di depan tampak Gunung Gede dan Gunung Pangrango, namun puncaknya agak tertutup oleh awan. View-nya sangat cantik. Di depan Aki adalah ibu yang 3 orang tadi yang sedang berolahraga dengan berjalan kaki menuju selabin tanah. Ibu mangga kapayunan. Mahan. Karena ini kawasan perkebunan, tampaknya tidak ada rumah tinggal ataupun villa. Mungkin bila jalan batu kali ini atau biasa disebut perkerasan Onderlah nantinya dibetonisasi, ceritanya akan lain. Namun Aki berharap kawasan ini tetap selamanya menjadi kawasan perkebunan karena sebagai kawasan resapan air yang bisa berfungsi sebagai sumber cadangan air ataupun juga mengurangi runoff atau air permukaan saat terjadi hujan, sehingga debit di sungai tidak menjadi lebih banyak atau menjadi banjir. Sepertinya kawasan ini adalah catchment area atau daerah tangkapan air untuk
sungai-sungai yang mengalir ke arah kota Sukabumi. Di pertigaan depan, Aki sempat nyasar ke arah kanan, seharusnya ke arah bawah atau lurus. Ini adalah view di titik terjauh saat Aki tersesat, dan Aki pun akhirnya bertanya kepada salah seorang petani cabai yang Aki jumpai di kawasan ini. Akhirnya Aki kembali putar balik sepeda motor di pertigaan menuju Jalan Pondok Halimun Selabin Tanah pun Aki sempat bertanya pula untuk meyakinkan, kendati Aki sudah membuka Google Map. Sekarang Aki akan menempuh jalan yang sebelah kiri. Karena masih berupa jalan perkebunan, jadi kondisi perkerasannya pun sama dengan yang tadi, masih dari batu kali, sehingga Aki tidak berani terlalu cepat karena sayang dengan shock breaker sepeda motornya. Tadi pun sempat berbunyi jedak-jeduk ketika melewati jalanan berbatu seperti ini. Sebenarnya Aki ingin berjalan di tengah jalan yang ada rumputnya biar lebih nyaman, namun karena mengandung unsur tanah dan masih basah akibat hujan kemarin, ternyata jadi licin. Kendati di pagi hari sekira pukul 9-an, tapi suasananya sangat lengang atau sangat sunyi. Bila kemarin Aki berdua boncengan dengan ini, mungkin tidak akan berani sejauh ini. Dan tadi pun Aki melihat ada suami istri dengan anaknya, juga kembali lagi karena melihat kondisi permukaan jalannya masih berbatu. Jadi kasihan dengan shock breaker sepeda motornya. Apalagi bapak dan ibu tadi yang putar balik menggunakan motor matic. Pengalaman Aki saat dulu belusukan naik sepeda motor ke jalan-jalan yang seperti ini, biar tidak licin, biasanya tekanan angin pada bannya kita kurangi terlebih dulu. Namun Aki malas sehingga memutuskan untuk berjalan pelan-pelan saja. Karena sehari sebelumnya diguyur hujan, jadi jalanan pun cukup licin, malah ada air yang tergenang di jalanan, sehingga sepatu Aki pun ikut basah dan kotor.
Ini adalah kawasan terlicin karena ada air yang mengalir. Di kiri depan ada daun yang bergerak sendiri, padahal yang lainnya tidak, dan sedang tidak ada angin, tetapi mungkin saja di bagian ujungnya ada semacam binatang, sehingga daun itu mencari keseimbangan dengan cara bergoyang. Aki hampir terjatuh karena licin dan ban sepeda motor slip. Di jalan ini, kiri dan kanan bagian jalannya ditumbuhi tanaman-tanaman yang cukup tinggi dan cukup lebat, sehingga kita hanya bisa melihat dedaunan bila menengok ke arah kiri ataupun ke arah kanan. Nah, di depan ada ruang yang terbuka. Aki akan istirahat dulu sebentar. Karena hari Jumat, jadi Aki tidak bisa berlama-lama beristirahat. Mengeksplor jalan berbatu sangat melelahkan, jadi tangan Aki pun terasa sakit. Begitu juga dengan bahu atau pundak, dan juga di sekitar tulang rusuk ataupun di dada kiri dan dada kanan. Belum termasuk pinggang yang cukup panas. Di depan ada jalan tanah, dan karena ini ruang terbuka, jadi cepat kering bila terjadi hujan, jadi tidak licin. Ada sebuah perkampungan, dan sepertinya di sebelah kiri ada rumah dinas untuk para pekerja perkebunan. Aki sempat mengabadikan view di kawasan ini.
Di depan ada seorang bapak yang sempat Aki ajak ngobrol tadi. Tadi sarang Pak. Oh kan jauh. Maka itu payung. Kita mulai memasuki perkebunan teh dan kemungkinan besar ini sudah dekat dengan Slabintana ataupun Pondok Halimun. Di depan pun tampak kebun teh yang terhampar luas. Di titik ini Aki sempat mengabadikan kebun teh yang terhampar luas tersebut. Tak jauh dari sini kita akan bertemu dengan pertigaan jalan yang sudah diaspal namun penetrasinya banyak yang sudah terkelupas. Nantinya bila ke arah kanan menuju Pondok Halimun dan ke arah kiri ke Slabintana. Sobat Aki yang berbahagia, dengan demikian Aki mohon pamit dulu. Sampai berjumpa lagi di vlog berikutnya. Aki doakan semuanya tetap sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.